Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo silakan duduk. Ananda siapa namanya? Nama saya Rizal. Ananda Rijal. Ya, sebelumnya Ananda Rijal sudah pernah ke sini? Baru pertama kali saya kesini. Baru pertama kali, oke. Gimana kabarnya pagi ini? Alhamdulillah baik. Sudah makan? Sudah. Rilekskan dulu duduknya. Oke. Sebelumnya Ananda Rijal ini sudah pernah mengikuti konseling individual? Belum. Belum pernah. Baru pertama kali ya? Iya belum. Bapak di sini ada informasi dari wali kelasnya bahwa Ananda Rijal ini sering tidak terlalu fokus dalam mengikuti mata pelajaran di dalam kelasnya. Apakah itu benar? Iya benar Pak. Oke, sebelum kita masuk dalam konseling pada pagi ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Doa selesai. Sebelumnya apakah Anda sudah tahu atau sudah pernah mendengar apa itu konseling individual? Belum. Belum. Oke. Konseling individual itu Anda itu suatu tatap muka antara guru dengan siswa, yaitu face to face seperti yang kita lakukan pada saat ini. Nah, di situ juga ada beberapa asas di dalam konseling individual. Asas yang pertama yaitu kesukarelaan, dan yang kedua keterbukaan, dan yang ketiga yaitu asas kerahasiaan. Nah, untuk asas keterbukaan ini, Bapak harap Ananda Rijal ini nanti menceritakan semua masalahnya itu dengan terbuka, untuk menceritakan semua permasalahannya. Nah, yang kedua asas kesukarelaan. Jadi di sini Ananda Rijal apakah terpaksa dengan Bapak memanggil Rijal untuk datang ke sini? Tidak Bukan. Tidak. Nah, yang ketiga itu asas kerahasiaan. Jadi semua masalah Ananda Rijal ini hanya Bapak dan Ananda Rijal saja yang tahu. Untuk kerahasiaannya Bapak jamin tidak ada yang tahu semua masalah Rijal ini. Jadi tampaknya yang Rijal ini dari semua yang dikatakan oleh wali kelasnya, yang banyak mungkin pemikirannya yang terganggu, sehingga setiap kali Anda Rijal ikut mata pelajaran di dalam kelas itu agak terganggu. Jadi apa yang membuat Ananda Rijal ini tidak merasa fokus di dalam kelas? Sebenarnya ada sesuatu Pak yang ingin saya sampaikan, tapi saya bingung harus memulainya itu harus dari mana. Oke. Di sini apapun masalahnya Rijal,
ceritakan senyaman-nyamannya mungkin. Tidak ada sesuatu yang nantinya membuat Ananda Rizal ini tertekan terus dengan pemikirannya. Sekarang coba diatur dulu posisi duduknya yang supaya lebih agak rileks. Oke. Ananda Rizal sebelumnya dari kelas mana? Saya dari kelas 12 MKN, Pak. 12 MKN. Oke. Baru pertama kali ke sini ya? Ke ruang BPBK. Sebenarnya saya dari dulu, Pak, mau bertemu dengan Bapak untuk berkonsultasi, namun saya masih ragu, Pak, untuk bercerita kepada Bapak. Oke. Jadi artinya Ananda Rizal baru pertama kali ya ke Iya. ruang BPBK. Iya. Tapi apakah sekarang Ananda Rizal sudah tidak ragu lagi untuk menceritakan semua masalah yang dialami oleh Ananda Rizal? Iya, Pak, untuk sekarang saya sudah mulai merasa yakin untuk menceritakan kepada Bapak tentang masalah yang saya hadapi sekarang. Oke. Jadi Ananda sekarang nampaknya permasalahan yang Ananda Rizal alami sekarang ini atau Ananda Rizal hadapi saat ini sangat rumit ya. Iya, Pak, saya juga bingung dan saya juga tuh lagi kesal. Entah saya harus menceritakan itu kayak gimana, Pak. Jadi kamu merasa kesal. Iya, Pak. Sebenarnya apa yang membuat Ananda Rizal ini kesal? Iya, saya merasa kesal dengan orang tua saya. Kenapa saya malah dimarahi untuk ikut ekstrakurikuler di sekolah, yaitu paskibra. Padahal kan itu hal yang positif, Kak, bagi saya. Oke. Baik, jadi Ananda Rizal selama ini mengikuti ekstrakurikuler paskibra. Iya. Tetapi orang tua Ananda Rizal tidak mendukung. Iya, Pak. Ibu saya tidak mendukung untuk ikut paskibra, tetapi prestasi akademik saya tetap bagus, Pak. Oke. Ananda Rizal menyadari bahwa Ananda Rizal ini belum bisa mengatur waktu antara di sekolah dan di rumah. Karena menurut Ananda pengalaman dan pengetahuan di luar rumah sangat dibutuhkan, ya. Nah, kalau begitu Ananda merasa apa yang Ananda lakukan selama ini benar, dan orang tua Ananda Rizal tidak memahami Ananda sendiri. Sebenarnya sih kalau dipikir-pikir, Pak, orang tua saya ada benernya juga, Pak. Oke. Mungkin mereka khawatir kalau saya terlalu banyak di luar rumah, apalagi saya laki-laki. Tetapi terkadang saya merasa orang tua saya tidak memahami dan mendukung apa yang menjadi hobi saya, Pak. Oke. Jadi Ananda merasa orang tua Ananda ini tidak memahami keinginan Ananda. Tapi apakah Ananda juga pernah memahami perasaan orang tua Ananda sendiri? Iya sih, Pak, sebagai anak saya merasa belum bisa memahami perasaan orang tua saya dan apa yang menjadi keinginan mereka. Dan saya juga masih mementingkan ego saya juga, Pak. Oke. Tadi Ananda mengatakan belum bisa memahami perasaan dan keinginan orang tua Ananda. Tapi
Ananda belum melakukan apa-apa untuk masalah Ananda ini. Benar Pak, saya merasa belum memahami orang tua saya dan saya ingin mencoba untuk itu Pak. Nah, sekarang sepertinya Ananda ingin mencoba memahami perasaan dan keinginan orang tua Ananda sendiri. Tetapi Ananda sudah pernah bertanya belum? Apa alasan mereka memarahi Ananda ketika Ananda ikut ekstrakurikuler Paskibra? Iya, ibu saya pernah bilang waktu sedang memarahi saya, katanya, udah ngapain sih kamu ikut Paskibra? Jadi itu jangan hanya pintar di sekolah saja. Kamu juga harus bantu orang tua di rumah. Begitu Pak katanya. Terus apalagi kamu itu anak laki-laki. Nah, dari ucapan itu seolah-olah selama ini saya itu gak pernah bantuin mama di rumah. Padahal kan saya juga suka dikit-dikit, saya itu bantu. Paling nggak suka dilarang-larang, apalagi kalau hal itu positif bagi saya Pak. Oh, gitu. Jadi mamanya Ananda Rijal ini melarang Iya. Ananda ikut Paskibra Iya. karena ia ingin Ananda ini lebih sering membantu orang tua di rumah. Tapi dengan sikap orang tua Ananda ini yang seperti itu, Ananda merasa kesal dan merasa tertekan. Padahal menurut Ananda sendiri, apa yang Ananda lakukan itu adalah hal yang positif. Iya Pak, pokoknya kayak gitu Pak. Tapi saya juga bingung bagaimana biar ibu saya itu bisa ngerti di posisi saya, biar saya itu tetap aktif di Paskibraka dan ibu saya juga nggak marah-marah kepada saya. Oke. Ibunya Ananda memarahi Ananda karena Ananda tidak bisa mengatur waktu, sehingga waktu yang Ananda habiskan lebih banyak di luar rumah atau di sekolah daripada di rumah bersama keluarga. Iya Pak, saya menyadari waktu saya di sekolah memang lebih banyak. Tapi kan saya juga butuh pengetahuan Pak dan pengalaman di luar rumah. Mata pelajaran dan saya rasa itu penting untuk bekal di masa depan saya. Tetapi saya tidak berani mengatakan langsung kepada orang tua saya. Nah, sekarang harapan Ananda Rijal untuk kedepannya seperti apa? Bapak tahu. Untuk kedepannya saya akan berusaha mengatur waktu dengan cara mengurangi kegiatan paskibra dan membantu orang tua saya di rumah Pak. Oke. Nah, sekarang untuk merealisasikan harapan Ananda, apa yang selanjutnya Ananda lakukan? Saya sih inginnya mama saya ngebolehin saya untuk ikut kegiatan paskibraka dan saya juga harus bisa membagi waktu antara sekolah dengan di rumah. Kemudian saya juga ingin memahami keinginan dari orang tua saya Pak. Oke. Coba sekarang Ananda umpamakan bahwa di depan Ananda ini ada ibunya Ananda Rijal. Jadi Bapak harap di sini Ananda Rijal mengutarakan semua apa yang menjadi benak dalam pemikiran Ananda. Ungkapkan saja semuanya kepada ibunya Ananda. Anggap saja Bapak di sini adalah ibunya Ananda Rijal sendiri. Cuma nanti Rizal bakal usahain untuk
menghabisi waktu lebih lama di rumah. Dan juga nanti Rizal bakalan membatasi kegiatan pas beraka Rizal di sekolah dan lebih memperbanyak waktu di rumah supaya nanti papa dan juga mama bisa merasa bangga dengan Rizal. Oke. Nah, bagaimana perasaan Ananda sekarang? Apakah sekarang Ananda sudah mengutarakan semua apa yang menjadi benak di dalam pikirannya Ananda? Iya Pak, untuk sekarang saya sudah merasa memiliki keberanian untuk mengutarakan keinginan saya kepada kedua orang tua saya. Oke. Bagaimana jika Bapak memberikan pekerjaan untuk Ananda lakukan atau Ananda bawa ke rumah agar Bapak nanti dapat mengetahui sejauh mana Ananda Rizal ini bisa menjalankan program yang telah kita rencanakan. Baik Pak, jadi apa yang harus saya lakukan? Oke, Bapak akan memberikan buku. Ini Ananda simpan dulu. Dan isi dengan hal-hal yang akan Ananda lakukan di rumah sesuai dengan program yang telah kita rencanakan sebelumnya. Ya Pak, saya mengerti dan saya akan melakukannya. Baik, sekarang kita buat pernyataan terlebih dahulu supaya nanti Bapak dapat memantau perkembangan Rizalnya, dan tolong Ananda Rizal diisi dulu. Ini yang pertama itu mengidentifikasi permasalahan Ananda Rizal, dan yang kedua nanti akan ada peta selanjutnya yang perlu Ananda Rizal isi. Nah, yang ketiga nanti di bawahnya, oke. Kami isi dulu. Setelah Anda Rizal nanti isi di lembar yang kedua, nanti ada tahapan yang ketiga untuk Ananda Rizal lakukan, yaitu kontrak perjanjian kita, supaya nanti juga itu sebagai bahan acuan untuk Bapak melakukan atau memantau Ananda Rizal ini sejauh mana perkembangan Ananda Rizal.
mengatur waktunya Anda Rijal di sini. Tolong diatur waktunya, berapa kali waktu yang dibagi antara waktu di sekolah dengan di rumah. Sudah. Baik, kita sudah melakukan 3 tahapan untuk perencanaan kita dan untuk Bapak sendiri untuk mengevaluasi dan melihat sejauh mana perkembangan Ananda Rijal nanti. Akan meluangkan waktu dalam seminggu, sekali untuk berkumpul bersama keluarga saya, Pak. Kemudian untuk perharinya maksimal pada waktu maghrib saya sudah pulang ke rumah, sekaligus supaya nanti saya bisa makan malam di rumah. Oke. Ananda akan melakukan penjadwalan sekali dalam seminggu dan setiap malam hari. Kemudian di sini Bapak masih memantau dalam 2 minggu apakah akan ada perubahan yang akan dilakukan oleh Anda Rijal atau tidak? Untuk itu Pak, saya akan berusaha dalam 2 minggu tersebut untuk mendapat suatu perubahan yang lebih baik dari sebelumnya. Baik. Kemudian dari program yang telah kita rencanakan ini, langkah-langkah apa saja yang akan Ananda Rijal lakukan nanti? Yang pertama, saya akan meyakinkan orang tua saya dan meminta izin baik-baik Pak untuk nantinya saya bisa diizinkan untuk bisa mengikuti kegiatan paskibra di sekolah. Kemudian saya akan mengurangi kegiatan saya di paskibra dan meluangkan waktu saya bersama keluarga membantu pekerjaan rumah Pak, dan membuktikan bahwa saya itu bisa berprestasi di dalam akademik maupun non akademik. Baik. Nah, kalau begitu, apabila sekarang Ananda sudah merasa lebih baik dari sebelumnya dan sudah memiliki gambaran untuk kedepannya, Bapak rasa dicukupkan untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga
apa yang menjadi permasalahan yang sedang Ananda Rizal ini hadapi sekarang bisa cepat selesai ya. Iya Pak. Amin. Dan mudah-mudahan apa yang menjadi permasalahan Ananda Rizal pada hari ini dan kedepannya, Bapak harap juga Ananda Rizal tetap fokus untuk mengikuti mata pelajarannya di dalam kelas dan dapat membantu orang tuanya di rumah. Setelah itu mengatur waktu antara di sekolah, kegiatan yang ada di sekolah dengan kegiatan di rumah, sehingga nantinya juga Ananda Rizal ini dapat benar-benar membantu orang tuanya, sehingga orang tuanya Ananda di rumah nanti tidak lagi memarahi Ananda Rizal untuk mengikuti ekstrakurikuler di sekolah. Ya. Jadi yang terakhir, Bapak harap juga Ananda Rizal ini selama 2 minggu ke depan Bapak tetap akan memantau Ananda Rizal sejauh mana Ananda Rizal ini dapat berkembang. Jadi tetap akan Bapak pantau selama 2 minggu itu. Dan Bapak harap juga mudah-mudahan Rizal kedepannya mampu mengatur semuanya, ya. Iya Pak. Terima kasih atas waktunya Pak. Sama-sama. Mudah-mudahan ke depan Ananda Rizal menjadi orang yang sukses dalam dunia pendidikan dan sukses juga dalam dunia pekerjaan, mampu membanggakan orang tua juga. Oke, terima kasih Ananda Rizal. Terima kasih karena bapaknya sudah dengan senantiasa mendengar dan besar permasalahan saya, dan saya juga banyak-banyak terima kasih kepada Bapak. Sama-sama Ananda Rizal. Saya pamit dulu Pak. Terima kasih sudah datang di sini Ananda Rizal. Semoga sukses. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.